Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Selamat menyaksikan. Halo guys, sebelumnya ada yang tahu nggak definisi ADHD itu apa? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ADHD pada anak. Nah, definisi ADHD itu sendiri itu adalah singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan gangguan pemusatan, perhatian, dan hiperaktivitas. Atau kata lain, ADHD adalah gangguan perkembangan dalam peningkatan aktivitas motor di anak-anak hingga menyebabkan perilaku anak yang berlebihan dan tidak lazim. Selanjutnya itu ada gejala ADHD. Nah, bagaimana sih gejala anak ADHD itu? Untuk mempermudah kita mendiagnosis pada tiga gejala utama yang akan tampak pada perilaku anak. Yang pertama ada inatentif. Pada dasarnya individu yang tidak atentif memiliki tingkah laku sebagai berikut: A. Jarang menyelesaikan perintah sampai tuntas. B. Mainan dan sebagainya sering tertinggal. C. Sering membuat kesalahan. D. Mudah beralih perhatian. Yang kedua ada hiperaktif. Individu yang hiperaktif pada dasarnya memiliki tingkah laku sebagai berikut: banyak bicara, tidak dapat tenang, sering membuat gaduh, sulit untuk duduk, dan suka teriak-teriak. Yang ketiga ada impulsif. Individu yang impulsif atau kesulitan menunda respon memiliki tingkah laku sebagai berikut: ada sering mengambil mainan teman dengan paksa, tidak sabaran, reaktif, dan sering bertindak tanpa dipikir dahulu. Selanjutnya ada ciri-ciri ADHD. Memang ada kemiripan antara anak ADHD dan anak aktif dan kreatif. Berikut adalah ciri-ciri anak ADHD dengan hiperaktivitasnya. Ada menentang, destruktif, tanpa tujuan, tidak sabar dan fosil, intelektualitas rendah, tidak fokus, sulit dikendalikan, impulsif, dan tidak kenal lelah. Selanjutnya ada subtipe ADHD. Berikut adalah daftar subtipe dengan tingkah laku karakteristiknya. Yang pertama ada ADHD Predominantly Attentive type yang ditandai dengan anak tidak bisa memperhatikan secara rinci. Selanjutnya anak mudah terganggu. Anak tampak tidak memperhatikan ketika diajak berbicara secara langsung. Yang kedua ada ADHD Predominantly Hyperactive Impulsive type yang ditandai dengan anak tampak gelisah atau sering menggila di kursi. Anak sering meninggalkan tempat duduk di mana duduk telah diharapkan. Misalnya duduk di ruang kelas atau di situasi lainnya. Yang ketiga ada ADHD Combined type, memiliki kriteria inatentif dan hiperaktif impulsif. Selanjutnya ada penyebab dari ADHD. Nah, penyebabnya ini perlu kita ketahui. ADHD bukanlah hasil dari pengasuhan orang tua yang buruk atau kurangnya disiplin. Penyebab pasti ADHD itu belum diketahui ya teman-teman. Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa faktor penyebabnya adalah dari keturunan dan genetika. Nah, adapun faktor-faktor penyebab ADHD adalah sebagai berikut. Yang pertama ada faktor lingkungan atau psikososial, misal konflik keluarga, sosial ekonomi keluarga yang tidak memadai, orang tua terkena kasus kriminal. Yang kedua ada faktor genetika. Terdapat mutasi gen kode neurotransmitter dan reseptor dopamin pada kromosom 11. Yang ketiga, gangguan otak dan metabolisme seperti trauma lahir hipoksia,
yang berdampak cedera pada lobus frontalis di otak. Selanjutnya ada cara mendiagnosa anak ADHD. Sampai saat ini tuh belum ada tes yang benar-benar definitif untuk menentukan apakah seorang anak telah menderita ADHD. ADHD didiagnosa berdasarkan pada kemunculan sejumlah tingkah laku atau gejala. Gejala-gejala ini muncul sangat intensif sebagai gejala-gejala secara signifikan. Bisa merusak kemampuan orang dalam kehidupan sosial, akademik, atau dalam dunia kerja. Kerusakan ini bertahan lama yang terjadi selama periode waktu tertentu dan tidak disebabkan oleh faktor-faktor lainnya. Sejumlah gejala hiperaktif impulsif atau inatensi yang menyebabkan kerusakan pasti telah ada sejak kanak-kanak. Dengan tidak adanya tes yang definitif ini, sebuah diagnosa ADHD bergantung pada sebuah evaluasi menyeluruh. Banyak anak dan orang dewasa yang terdiagnosa ADHD. Mereka dievaluasi dan dirawat oleh beberapa dokter yang meliputi dokter anak dan dokter umum. Akan tetapi, untuk anak yang terdiagnosa ADHD sebaiknya juga dibawa ke pengawasan spesialis seperti psikiater, psikolog, dan neurolog. Terapi untuk anak ADHD. Yang pertama ada terapi tingkah laku, kedua ada terapi kognitif, tiga ada terapi membaca, empat ada terapi sensori integritas, lima ada terapi bicara, 6 terapi ADL, 8 terapi musik. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.